ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di sini. Saya panggil Anda tuan-tuan dan puan-puan karena saya memang harus menghormati saudara-saudaraku sekalian yang hadir hari ini di sini karena sadar bahwa negara ini, kondisi negara saat ini sedang memang tidak baik-baik saja. Saya tidak perlu berhormat kepada para pejabat-pejabat pengkhianat rakyat. Saya menghormati dan menghargai para pejuang rakyat yang hadir hari ini di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita ini sejarahnya adalah dibangun atas pengorbanan keringat, darah, air mata, bahkan nyawa daripada founding father kita. Dan founding father kita mungkin di alam sana sedang melihat kita di sini, mungkin sedang menangis karena kita merdeka dari penjajahan Belanda, Jepang dan sebagainya. Itu adalah menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Itu ada di konstitusi kita. Namun hari ini oleh rezim ini dibikin tidak berdaulat. Anak bangsa dipecah belah, anak bangsa dibunuh-bunuhin. Banyak tuh korban sia-sia tuh. Ratusan orang mati nggak ada yang proses. Belum lagi buruh-buruh yang korban-korban kecelakaan di pabrik-pabrik juga tidak ada yang diurusin, semuanya diganti saja dengan uang, kemudian disuruh diam saja. Lantas kemudian hak-haknya dipenggal, pesangonnya dikurangi, cuti dilarang, yang hamil dipaksa kerja, yang head dipaksa kerja, ya kan? Ini negara ini dibuat sejujurnya untuk mensejahterakan rakyatnya, namun yang terjadi adalah penindasan, ketertindasan yang dialami oleh kita. Karena kenapa? Satu, kawan-kawan, kita kehilangan rasa keberanian di diri kita. Keberanian dan nyawa itu sama. Kalau kalian hidup tidak punya keberanian, bungkus aja dirimu dengan kain kafan, karena tidak ada gunanya juga kamu jadi ahli menderita, menjadi politik nasib, menjadi orang-orang yang menghambakan dirinya kepada oligarki pengkhianat bangsa ini. Kita jangan menciptakan diri kita menjadi pribadi bangsa kurang ajar, brengsek. Malu ini Soekarno, malu itu Bung Hatta, malu itu Sahrir, malu itu Muhammad Rum, malu itu Panglima Jenderal Sudirman. Lihat generasi penerusnya penakut semua. Kita ini hidup untuk mati. Jadikan ini amal bagi kita, tabungan kita di akhirat kelak, bahwa inilah nanti yang akan menolong kita ketika kita di dalam kubur. Kalau sudah mati bagi kita, kalau sudah mati sudah selesai, sudah selamat kita. Yang susah itu yang hidup. Nah, kalau kalian masih saja menerima hidup dalam ketertindasan, hidup dalam penjajahan, maka lebih bagus kalian bungkus saja dirimu dengan kain kafan. Tidak usah hidup bikin malu anak cucumu nanti, karena nanti anak cucumu lihat itu bapak saya, om saya, nenek saya, kakek saya pengecut. Jadi saya berharap kalian semua, saya tahu di sini hari ini banyak aparat-aparat keamanan sedang mengamati perjalanan ini. Bahwa saya yakinkan bahwa kawan-kawan yang hadir di sini tidak pernah takut dengan kondisi apapun. Kita siap berjuang sampai titik darah menghabiskan saudara-saudara demi kesejahteraan kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia tentunya. Jadi Allah juga berpesan, tidak berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri mengubahnya. Bagaimana kalian mengubahnya? Tidak cukup dengan doa. Tidak cukup dengan doa.
Tidak cukup dengan doa. 3 kali saya ulang, doa itu adalah implementasi dari kata-kata. Paham? Kita berjuang itu memang perlu doa, tapi doa itu adalah implementasi dari kata-kata. Jangan kita berdoa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidup dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Giliran bilang takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, takut sama Jokowi. Itu musyrik. Allahu Akbar. Itu pengecut, tidak hadir sejak dalam pikiran. Tidak hadir sejak dalam niat. Kalau niat kalian buruk, pikiran kalian buruk, tidak bakal meraih kemenangan. Tidak akan pernah meraih kemenangan orang-orang yang bertindak tidak sesuai dengan pikiran, hati dan ucapannya. Tidak akan pernah menang. Bullshit itu. Kalian akan meraih kemenangan ketika pikiran, hati dan ucapanmu seia sekata dengan perbuatan. Itu kalau bila seru maju beneran, mati urusan Tuhan. Itu tentara saja diberikan ribuan buruh, masalah peluru yang kena dia urusan nyawa itu. Ada juga kena banyak peluru di sini berdarah-darah nggak mati. Kok kita baru demo aja udah ketakutan? Kok demo aja cicing wae? Pimpinan-pimpinan kalian sudah amanah istiqomah yang ada di sini, sementara anggotanya diam saja, pecat aja itu jadi anggota. Nggak penting. Jos Anda tidak cukup untuk memenangkan pertarungan ini dengan rejim. Ingat itu, josmu itu tidak cukup untuk memenangkan pertarungan ini dengan rejim. Yang dibutuhkan hari ini ada pengorbanan, nyawa, harta dan air mata, semuanya harus dikorbankan demi kita cabutnya itu undang-undang sialan itu. Perpu Cipta Kerja yang dibikin saat liburan itu. Allah juga sudah mengingatkan bahwa di setiap negeri saya ciptakan pembesar-pembesar yang jahat, yang kerjanya menipu rakyat. Hari ini itu pemimpin kita itu sudah menipu rakyat. Gimana tidak menipu? Jelas-jelas putusan MK menyatakan, ya kan, inkonstitusional. Seharusnya dijalankan, melibatkan partisipasi publik, dengarkan aspirasi. Yang terjadi adalah sosialisasi, itu menipu. Itu menipu, saudara-saudara. Belum lagi sudah tahu putusan MK dijawab dengan perpu. Itu sama saja mengkhianati putusan MK, melawan konstitusi. Menipu lagi. Kalau manusia salah, itu kita bisa maafkan. Melanggar hukum manusia itu kita bisa maafkan. Yang tidak bisa masuk dalam pikiran saya ketika hukum dilawan dengan hukum. Ini keblinger ini rejim ini. Ya kan? Dibantu lagi profesor-profesor, doktor-doktor, akademisi, penjilat yang menjual ilmunya, menjual pengetahuannya, ya kan, demi eksistensinya, mencari pembenaran dari sesuatu yang sudah sangat salah. Perpu ini kebijakan salah, kesalahan fatal dari Jokowi. Ini kesalahan fatal dari rejim. Jadi hanya kaum buruh lah, rakyat Indonesia lah yang bersatu, yang mampu melawan ini. Tidak ada cara lain lagi. DPR cicing, presiden semua ikuti kata presiden, yudikatif itu. Jadi trias politika kita ini hanya sekedar lip service saja, ya kan, antara legislatif dengan yudikatif yang berfungsi untuk mengawasi jalannya eksekutif. Malah saya sekata dengan eksekutif sarua kene 11-12 iya saja, manut saja, dengan apa, iming-iming jabatan, iming-iming uang. Karena itulah cara dia menipu. Karena ketika ingin memiliki hati rakyat Indonesia tidak akan cukup uangnya. Tidak akan mungkin bisa membeli 286 juta jiwa rakyat Indonesia dengan uang yang mereka miliki hari ini. Ini yang harus kawan-kawan pahami, bahwa kita ini bagian orang-orang yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diiming-iming dengan jabatan. Karena itu semua fata morgana. Ketika kalian membiarkan penipuan, sama aja kalian menipu diri kalian sendiri. Karena kenapa? Kebijakan Anda ini bukan cuma kena bagi kita, keluarga kita, tapi seluruh bangsa ini.
anak cucumu nanti kelak akan menilai. Ini akan menjadi sejarah perjuangan bangsa kita. Saya terinspirasi oleh peristiwa Karawang Bekasi. Di Bekasi inilah banyak pejuang-pejuang yang mati. Jangan sampai arwah mereka ikut menangis. Lihat anak cucunya jadi buruh outsourcing di pabrik-pabrik, jadi pekerja kontrak di pabrik-pabrik, jadi congos di negeri sendiri, jadi budak di negeri sendiri. Bikin malu. Nangis arwahnya. Itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kehadiran kawan-kawan di sini menjadi sebuah tolak ukur awal dari kebangkitan buruh Indonesia untuk benar-benar melawan kebiadaban rejim hari ini. Bekasi menjadi kota pangkal perjuangan juga, bukan cuma Karawang. Karawang Bekasi menjadi kota pangkal perjuangan bagi majunya kaum buruh Indonesia dalam rangka mempertarungkan harga dirinya, martabatnya sebagai kaum buruh dan rakyat Indonesia yang harusnya semua sama di mata hukum. Kemarin saja contohnya, waktu kita sidang di PT UN, sempat saya tanyakan, ini kuasa hukumnya udah dapat belum surat kuasa dari Pak Jokowi atau surat kuasa dari Ibu Puan Maharani, Ketua DPR atau wakil-wakil Ketua DPR? Katanya surat tugas. Saya bilang bagaimana mungkin ini Pak Hakim? Equality before the law-nya di mana ini? Persamaan di mata hukumnya mana ini kalau begini? Kalau surat tugas saya juga bisa. Jokowi Presiden Republik Indonesia, saya Presiden buruh. Sama di mata hukum. Ya kan? Saya kasih surat kuasa. Saya tanda tangan, semua pimpinan tanda tangan. Harusnya Pak Jokowi juga begitu. Harusnya Jokowi memberikan contoh yang baik dalam penegakan hukum. Ternyata dia sendiri melanggar hukum. Terus bagaimana mau dipertahankan kalau sudah begini? Makanya tidak aneh kampanye PPMI sejak tahun 2020 adalah minta Jokowi mundur dari jabatannya. Dan sudah tidak becus Republik ini dia pimpin. Dan buktinya terjadi, makin hari makin menjadi-jadi. Kenapa semakin menjadi-jadi? Karena kita buruh tidak tahu diri. Kita ini asal tahu aja 150 juta bung, 180 juta malahan. 180 juta kalau bersatu gerakan politik aja, Jokowi aja dipilih aja 80 juta suara. Kalau buruh ini bersatu 3 presiden bisa kita pilih satu kaligus. Cuma sayangnya hari ini buruh itu terbelah dua. Ada buruh praktis, ada buruh politis. Nah ini yang kadang-kadang buruh politis ini yang merusak perjuangan kaum buruh praktis hari ini yang hadir di sini. Ini jadi kudu kita harus luruskan juga. Bukan berarti buruh praktis nggak ngerti politik, justru lebih paham politik. Saking paham politiknya dia tidak mau berhikmat kepada para oligarki yang ada di sana, karena ngerti bahwa kaum buruh adalah kaum pergerakan, kaum yang dalam sejarahnya ini adalah ikut serta dalam memerdekakan Republik ini menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Itu. Jadi sebelum Anda melawan musuh Anda, kenali dulu diri Anda. Who are you? Who I am? You understand? Itu dong. Kalau kita mau melawan, kenali dulu siapa lawan kita, siapa diri kita. Diri kita ini adalah memang bagian terkecil dari Republik ini, rakyat. Tapi kalau rakyat bersatu, rakyat berkumpul, membuat suatu arti, tidak ada di negara manapun di dunia ini yang mampu mengalahkan kedaulatan rakyat. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan seorang raja sekalipun tidak ada, kecuali Firaun. Firaun karena mati di telan lautan, bukan oleh rakyatnya. Itu, tapi tidak ada lagi Firaun sekarang. Yang ada sifat-sifat Firaun. Itu. Jadi teman-teman harus tahu diri bahwa ketika buruh ini bersatu, sudah pasti tidak bisa dikalahkan. Pasti, saya bilang, bukan insya Allah lagi, pasti. Dalam dunia ini ada ilmu pasti. Nih, orang nih, saya buang begini, masa saya bilang insya Allah jatuh kalau saya lepas? Pasti jatuh. Ada saatnya kita bilang insya Allah, ada kita bisa memastikan sesuatu. Masa orang bilang 1 tambah 1 insya Allah 2? Gak ada. 1 tambah 1 pasti 2. Itu dong.
Jadi ketika buruh bersatu, pasti tak bisa dikalahkan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Masih semangat tidak? Hidup buruh yang melawan. Yang tidak melawan masuk neraka. Bilang aja begitu. Karena kenapa? Dia sudah menipu dirinya. Dia sudah berkhianat terhadap konstitusi. Saya kira di sini semua banyak federasi di sini, puluhan federasi yang ada. Pasti di dalam ADRT-nya itu taat dan patuh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul tidak? Kalau tidak ada, tidak bisa diterbitkan pencatatannya. Maka dari itu ini adalah proses perlawanan dalam rangka mewujudkan, menjalankan fungsi-fungsi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang hari ini dilanggar secara nyata dan terang-terang oleh rezim Jokowi. Itu. Ya, jadi kalau kalian sendiri masih takut datang DPR, masih takut mobilisasi anggota kalian, ini sama aja Anda berkhianat dengan organisasi Anda sendiri. Tidak usah tuduh-tuduh istana pengkhianat rakyat, lu sendiri pengkhianat. Ya kan, jadi jangan menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan kita. Dari sungguh disabotase. Tadi subuh disabotase juga ada di sini yang luar biasa sekali, dan saya sangat hormat dengan kalian. Jadi saya berharap tanggal 28 Februari nanti akan datang, siapapun Anda, dimanapun Anda yang mendengarkan berita acara atau perkumpulan hari ini, ayo kita sama-sama kita duduki DPR RI, kita tunjukkan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia itu masih ada, kawan-kawan. Kedaulatan rakyat Indonesia masih ada. Orang bilang kok hanya buruh, yang memang hanya buruh yang berani, yang lain cicing wae. Kalau nggak marah dibilang cicing wae, ya turun atuh bareng-bareng sama buruh. Toh juga kita membuat undangan, semuanya diundang. Semuanya diundang. Kita undang siapapun yang tidak setuju dengan kebijakan rezim hari ini, ayo sama-sama datang ke DPR. Buruh hari ini tidak mengeksklusifkan dirinya lagi sebagai kaum-kaum pelopor perjuangan, tapi ikut serta bersama-sama mengajak semua pihak untuk bersatu, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia yang hari ini dikebiri oleh rezim Jokowi. Maka dari itu, sekali lagi saya dalam forum kesempatan ini, saya minta kepada, kebetulan di sini pejabat-pejabat serikat pekerja baik tingkat pusat, wilayah, kabupaten maupun di tingkat perusahaan. Setelah hadir dari sini, kita bangun kesadaran buruh-buruh kita yang masih asik, yang masih menikmati lembur-lembur sesat itu. Ya kan, yang masih sesat oleh kenaikan-kenaikan UMK yang tipis ini, ya kan, segala sesuatunya diucapkan dengan alhamdulillah, padahal seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah ketika undang-undang cipta kerja itu sudah berhasil kita batalkan. Belum saatnya kita bilang alhamdulillah, yang ada adalah astagfirullah. Betul tidak? Betul tidak? Nah itu kawan-kawan, mungkin itu saja karena masih banyak juga ini pimpinan-pimpinan yang hadir di sini. Insya Allah kita akan ketemu tanggal 28 Februari 2023 mulai pukul 10 sampai selesai di depan gedung DPR RI. Sekali lagi kita ingatkan DPR, kita ingatkan eksekutif untuk benar-benar menjalankan amanah konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, dan menjaga tumpah rakyat Indonesia menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan! Hidup buruh yang melawan! Yang tidak melawan masuk neraka! Ya.